Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Turipman Channel yang berada di Duku Gepengan, Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Halo teman-teman, halo sahabat-sahabat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga saja kabar Anda semuanya baik-baik saja, selalu sehat jasmani dan rohaninya, selalu selesai pekerjaannya dengan hasil yang menyenangkan, juga selalu diberi rezeki yang halal barokah tentunya. Itu yang kita harapkan semuanya. Teman-temanku semua atau sahabat-sahabatku semua, pada jumpa kali ini di siang menjelang sore ya, ini karena sudah setelah zuhur, tapi mau beraktivitas hujan. Itu lagi hujan teman-teman tuh. Lagi hujan, kita mau beraktivitas itu sangatlah males dan terganggu karena hujan. Daripada kita nggak ngapa-ngapain, sayanya nggak ngapa-ngapain, ini sedikit atau sekelumit ingin menyampaikan atau ingin membuat video yang mungkin tentunya bisa sangat penting dan juga bisa dianggap tidak penting. Kenapa itu semua? Itu tergantung penilaian pribadi Anda sekalian yang menonton video saya. Tapi sebelum itu, teman-teman, sudahkah Anda semua itu makan siang? Harus sudah dong, karena sudah hampir jam 2 ini ya. Saya juga barusan makan siang. Ini terus saya pikir-pikir mau ngapain. Lebih baik kita bikin video saja daripada kita gak ngapa-ngapain, mau tidur rasanya belum ngantuk, mau aktivitas hujan. Lebih baik saya bikin video. Mungkin saja nanti video-video ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat petani dan teman-teman petani, sedulur-sedulur yang suka menanam dan menanam. Tapi maaf ini ya, karena saya habis makan jadi saya sambil merokok. Rokok saya biasa LA cap merah ya. Ini nanti siapa tahu ada yang ketamuan saya, nanti sediakan saja ini rokok yang plat merah. Kalau nggak ada, sediakan saja alatnya biar saya yang bikin sendiri. Ya teman-teman ya, ini buat lelucon sementara. Pada video kali ini yang saya akan perkenalkan adalah alat seperti ini. Ini teman-teman, alat seperti ini. Ini namanya alat untuk mengukur pH tanah kita. pH tanah kita itu harus diukur dulu sebelum kita menanam. Tetapi apabila memang sudah terlanjur menanam dan kita belum mengukurnya pH tanah, ya nggak apa-apa, nanti bisa diukur setelah penanaman. Tapi apabila yang sudah punya, khususnya petani-petani yang sudah punya, alangkah baiknya kita ukur dulu pH tanah yang akan kita tanami, barulah nanti kita kasih tanaman. Apa pentingnya pengukur pH tanah ini? Dikatakan penting, ya memang penting. Kalau memang kita itu menyayangi dan mencintai tanaman kita. Juga bisa dianggap tidak penting karena kalau kita memang kurang menyayangi tanaman kita. Begitulah teman-teman, sahabat-sahabat semua. Berarti alat ini bisa dianggap penting dan juga bisa dianggap nggak penting.
Tergantung penilaian kalian semua. Bisa dikatakan kita harus punya, dan juga bisa dikatakan kita nggak harus punya. Yaitu kembali ke tadi teman-teman. Kalau memang kita benar-benar menyayangi tanaman kita, benar-benar ingin merawat tanam kita sepenuh hati, maka kita harus punya alat pengukur pH tanah ini. Karena apa? Karena tanaman kita itu kalau berada pada tanah yang pH-nya kurang dari 6 atau 6,5 itu, tanaman kita akan mudah terserang penyakit atau akan mudah layu, atau pertumbuhannya itu akan kurang membaik. Apalagi di pH tanah yang di bawah 5,0. Karena apa? Maaf ya teman-teman sambil merokok. Karena apa? Karena pH tanah yang kurang dari 5,0 itu semua unsur hara, baik itu hara nitrogen, fosfor dan selain sebagainya, baik yang makro atau yang mikro secara keseluruhan, itu terperincinya nanti biar diterangkan sama ahlinya. Mungkin kalau yang belum paham juga bisa menanyakan sama PPL-nya. Pada tanah yang pH-nya kurang dari 5,0 itu biasanya unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium dan lain-lainnya itu tidak bisa terserap oleh tanaman. Akhirnya apa? Akhirnya tanaman kita itu sakit. Nah, begitulah teman-teman. Ibarat kata orang sakit dikasih makan daging nggak mau, dikasih makan jeroan nggak enak, dikasih makan ikan air itu juga rasanya hambar. Walaupun dimakan mungkin hanya menyuil sedikit, nanti sudah nggak mau lagi karena rasanya nggak enak. Itulah orang sakit. Begitu juga tanaman kita, sahabat-sahabat dan teman-temanku semua. Jika tanaman kita sakit, walaupun kita kasih pupuk NPK 1 karung, mungkin ya itu berlebihan ya, gambaran saya berlebihan. Ya begini saja, walaupun dikasih pupuk NPK sudah kita ukur dengan besarnya tanaman, karena pH tanahnya kurang dari 5,0, maka pupuk itu sendiri tidak akan diserap olehnya, itu kandungan nutrisi itu. Juga mungkin yang pemakai organik ya, misalkan kohe, entah itu kohe kelinci lah, kohe kambing lah, kohe ayam dan selain sebagainya. Walaupun kita taburkan 1 pohon 1 karung, 5 karung dan seterusnya, itu unsur hara yang ada pada kohe itu tidak akan bisa terserap dengan optimal. Karena apa? Karena pohon atau tanaman kita itu mengalami sakit, tidak sehat. Akhirnya apa? Akhirnya ya walaupun pupuknya sudah banyak dan itu hanya menumpuk saja di tanah tersebut, atau diibaratkan itu tanah itu ibaratkan gudang makanan bagi tanaman. Lah, walaupun di gudang itu tersendiri banyak makanan-makanan yang enak-enak ya, yang lezat-lezat, bergizi dan pokoknya gurih-gurih lah begitu. Tetapi karena tanaman kita itu mengalami sakit, ya tidak akan termakan teman-temanku semua dan saudara-saudaraku semua. Nah,
Terus pertanyaannya, nah, berapakah pH yang normal atau yang bagus untuk tanaman kita? Nah, jawabannya nanti setelah diukur kita cari pH tanah yang ukurannya itu 6,5 sampai 7. Nah, di pH tanah yang 6,5 sampai 7 itu diibaratkan tanahnya sehat, normal. Nah, tentu saja tanaman yang tinggal di tanah itu akan merasa bahagia, sumilir, girang sekali. Nah, akhirnya di situ banyak makanan karena tanahnya sehat, tumbuhannya, tanamannya sehat, akhirnya nutrisi-nutrisi atau hara-hara yang ada pada tanah itu, yang ada pada gudang itu, ibaratkan kan apa itu namanya, tanah itu gudang makanannya. Nah, itu bisa terserap dengan sangat baik. Akhirnya tanaman kita menjadi subur dan sehat begitu. Nah, begitu sebaliknya teman-teman dan saudara-saudaraku semua juga perlu diperhatikan. pH tanah juga apabila melebihi 7, misalkan 7,5 atau sampai 8, mungkin sampai 9. Nah, itu juga tanaman kita itu tidak akan bisa menyerap makanan-makanan yang baik yang berada di tanah itu. Karena apa? Karena pH tanah yang melebihi 7 itu dianggap terlalu lembab. Jadi unsur hara yang termakan di situ hanya cuman unsur mikro itu yang dibutuhkannya sedikit-sedikit. Misalnya seperti zat besi, seng, belerang, dan apa itu? Ya pokoknya dan selain itu. Nah, apa itu namanya, yang unsur hara mikro yang sejenis itu. Jadi yang bagian kalsium, kalium, fosfor itu juga tidak akan termakan dengan baik. Nah, makanya usahakanlah pH tanah kita itu di angka 6,5 sampai 7. Jangan berlebih dan jangan berkurang. Nah, seperti anjuran Rasulullah kan sudah dianjurkan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya itu perkara yang sedang-sedang. Nah, makanya pH tanah pun itu yang lebih bagus adalah yang normal, yang sedang. Berlebihan tidak boleh, kurangnya juga tidak bagus bagi tanaman kita. Nah, itulah pentingnya tanaman kita. Kalau kita sudah mengukur tanahnya dengan alat yang seperti ini, itu nanti tanaman kita akan bisa tumbuh dengan sehat dan subur. Walaupun kita memang cuma manusia, hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Adapun yang menentukan adalah, hakikatnya adalah Sang Pencipta alam semesta. Walaupun kita berusaha sebagaimana mungkin, kalau Allah memang belum memberikan rezekinya kepada kita atau kesuburan kepada kita, mungkin belum bisa dioptimalkan tumbuhan kita. Tapi kalau memang kita sudah berusaha dengan maksimal, dengan benar, insya Allah usaha itu tidak akan membohongi hasilnya. Paham? Usaha tidak akan membohongi hasilnya, atau hasil tidak akan membohongi usahanya. Begitulah teman-teman. Alat seperti ini memang bisa dikatakan penting, bisa dikatakan tidak, ya, seperti tadi di awal. Kalau yang mencintai dan menyayangi tanamannya, tentunya dia akan memperhatikan lahan kita atau tanah kita yang akan kita tanami. Apabila memang kita kurang menyayangi dan mencintai tanaman kita, tentu saja dia akan mengabaikan tanah kita, atau pH tanah kita itu diterlantarkan atau dijidorkan saja.
Yang penting kita menanam. Wah, itu benar. Kita yang penting menanam, nanti hasilnya. Tapi kalau kita tidak mengusahakan, tidak berusaha semaksimal mungkin untuk merawat tanaman kita, ya mungkin tanaman kita itu juga tahu karena kita itu merawatnya setengah-setengah. Karena apa? Karena tanaman itu ya juga makhluk seperti kita, teman-teman. Kalau kita merawatnya setengah-setengah, mungkin ya tanaman itu sendiri enggan untuk hidup, ya enggak. Nah, tapi kalau kita merawatnya penuh kasih sayang, penuh kecintaan, walaupun jangan sampai over ya. Iya, kasih sayangnya over, cintanya over, maksudnya melebihi kita mencintai sang kholik, itu tidak boleh ya. Kalau kita merawatnya penuh kasih sayang dan penuh kehati-hatian, nah otomatis tanaman kita memahami dan mengetahui bahwa yang merawat itu dengan kasih sayang, insya Allah tanaman itu sendiri memahami akan tumbuh dengan sehat dan subur. Nah, begitulah teman-temanku semua, obrolan kita kali ini di sore ini yang waktunya masih hujan ya, kamu aktivitas nggak bisa ya, akhirnya saya membuat video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada titik terang kenapa tanaman kita kok masih tidak subur, tidak tumbuh dengan bagus, walau karena sudah di pupuk ini itu dan disemprot ini itu dan selain baginya kok belum menunjukkan hasil yang subur. Makanya kita harus memperhatikan pH tanah kita. Sekali lagi, kita harus memperhatikan pH tanah kita ya teman-teman, supaya tanaman kita itu nanti tumbuh sehat dan subur. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa ya teman-teman untuk mendukung channel saya supaya nanti saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang mungkin bisa bermanfaat untuk sedulur-sedulurku semua, terutama yang ada di sekeliling saya sini. Karena saya memang melihat kayaknya itu memang petani-petani di sekeliling saya ini kurang memperhatikan pH tanahnya. Jadi apabila nanti ada yang tahu menonton video saya, akhirnya mau memperhatikan pH tanah kita yang disaranakan untuk membuat tanaman kita menjadi sehat dan subur. Banyak kesalahan dan kekhilafan saya, minta maaf lahir maupun batin, karena ucapan itu tidak akan lepas dari rasa salah dan kekhilafan. Tapi sebelum saya akhiri nih, jangan lupa ya untuk mendukung channel saya, di subscribe ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video saya nanti yang terbaru yang mungkin bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk Anda sekalian. Dan jangan lupa juga like-nya, share ya, dan komennya. Mungkin ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Jika memang Anda tidak menyukai video saya, ya itu hak Anda ya, tapi saya minta Anda mau memberikan like, share, komen dan subscribe-nya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang mungkin lebih baik dan lebih berkualitas. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi petani Indonesia.